warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Misika dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini Misika akan menjelaskan materi tentang pembulatan pecahan kebilangan cacah terdekat. Materi yang pertama Misika jelaskan adalah tentang pecahan biasa. Syaratnya adalah pembilang lebih kecil dari 1/2 penyebut dibulatkan menjadi 0. Pembulatan tulisannya seperti ini ya. Yang kedua, syarat kedua, pembilang lebih besar sama dengan 1/2, penyebutnya adalah 1. Contohnya, yang pertama, 2/5. Sekarang kita cari setengah penyebutnya dari 5. Penyebutnya adalah 5. Setengahnya adalah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Sekarang kita lihat pembilangnya adalah 2. Penyebutnya 2,5. Ya, 2 lebih kecil dari 2,5. Maka pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya. Maka pembulatannya menjadi 0. Ya. Karena 2 lebih kecil dari 2,5, kita masuk syarat yang pertama. Maka pembulatannya adalah 0. Contoh kedua, 3/4. Sekarang penyebutnya adalah 4. 4 kita bagi 2. Jawabannya adalah 2. Sekarang kita lihat pembilangnya 3. Setengah penyebutnya adalah 2. Besaran pembilang. Maka kita masuk syarat yang kedua. Pembilang lebih besar sama dengan setengah penyebut. Pembulatannya menjadi 1. Ya, berarti kita masuk syarat yang kedua. Maka jawabannya adalah 1. Ya. Contoh yang pertama. Sekarang kita gunakan garis bilangan. Sekarang kita gunakan garis bilangan, ya. Dengan contoh yang sama. Ya, misalnya di sini adalah 2/5. Contoh sama yang seperti tadi ya. Sekarang kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat dulu garis bilangannya. Pertama, karena ini 2/5, kita mulai dari 1/5. 2/5. 3/5. 4/5. 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Ya. Kemudian di sini Misika tambahin 0 ya. Nah, kemudian kita lingkarin 2/5. 2/5 kita lingkarin. Ya. Sekarang kita lihat ke arah lebih dekat ke arah angka 0 atau ke angka 1. Sudah terlihat jelas ya, 2/5 lebih dekat ke angka 0. Ya. Di sini ada 1, 2, lebih dekat ke angka 0, maka pembulatannya menjadi 2/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh kedua, 3/4. Kita pertama buat dulu garis bilangannya. Ya. Mulai dari 0. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 ini sama dengan 1. Ya. Kemudian lanjut 5/4. Ya, sekarang kita lihat 3/4. 3/4 ada di sini. Kita lingkarin. Ya, kita lingkarin. Kita lihat lebih banyak ke arah kanan atau kiri lompatannya. Kalau ke kanan, kita lihat di sini hanya ada 1. Ya. Kalau ke kiri lebih banyak lompatannya, maka 3/4 pembulatannya menjadi 1 karena lebih dekat ke angka 1 dibandingkan ke angka 0. Cukup jelas ya, Nak? Oke, selanjutnya
kita bahas tentang pecahan campuran. Ya, Misika menjelaskan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya adalah misalnya 2/3/5. Kita buat garis bilangannya yang pertama. Karena bilangan cacahnya 2, berarti kita mulai dari 2. Selanjutnya adalah kepecahan campuran 1/5. Kemudian urutannya 2/5. 3/5. Selanjutnya 4/5. Selanjutnya 5/5. 5/5 ini sama saja 2 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena 5 dibagi 5 1. Berarti 5/5 sama dengan 3. Ya. Sekarang kita lingkarin angka yang dimaksud soalnya, 2/3/5. 2/3/5. Kita lihat lebih dekat ke angka 2 atau lebih dekat ke angka 3. Terlihat jelas ya di sini ya. Di sini lebih dekat ke angka 3. Ya. 1 2. Di sini hanya 2 lompatan. Kalau ke kiri ke angka 2, dia ada 1 2 3. Ada 3 lompatan kalau ke kiri. Kalau ke kanan ada 2. Maka kita cari yang paling dekat, melompatnya adalah ke angka 3. Maka pecahan campuran dari 2/3/5 pembulatannya adalah 3. Selanjutnya, contoh yang kedua, 3/2/4. Ya, berarti kita tulis bilangan cacahnya adalah 3. Ya, pecahan campurannya lanjut 3/1/4. 3/2/4. 3/3/4. 3/4/4. Jadi berurutan ya, 1 2 3 4 dengan penyebutnya 4. Sekarang kita lihat soalnya adalah 3/2/4. Ya, sebelum ke situ di sini Misika jelaskan dulu ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ya, berarti 3/4/4 sama dengan 4. Kita bulatkan 3/2/4. Lebih dekat ke angka 3 atau lebih dekat ke angka 4? Ya. Kita coba hitung ke arah kiri, berapa lompatannya? 1 2. 2 berarti di sini kita tulis deh biar nggak bingung. Di sini lompat 2. Kalau dari 3/2/4 ke 4 berapa lompatannya? 1 2. Ada 2 lompatan juga. Nah, kalau ada di tengah-tengah, berarti dia pembulatannya melompat ke angka 4. Ya, jadi nambah 1. Kalau dia posisinya ada di tengah-tengah, nambah 1 jadi 4. Selanjutnya, pembulatan bilangan desimal. Syaratnya, kalau di belakang koma, angka di belakang koma lebih besar sama dengan 5, maka ditambah 1 ke bilangan cacah. Syarat kedua, lebih kecil dari 5, maka bilangan cacahnya tetap. Contoh, misalnya 0,7. Lihat di belakang koma. Lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma 7. 7 lebih besar sama dengan 5. Maka pembulatannya ditambah 1 ke depan. Tambah 1. Jadi nolnya menjadi 1,0. 7-nya otomatis langsung jadi 0. Contoh kedua, 2,35. Lihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma adalah 3. 3 lebih kecil dari 5. Maka otomatis di sini langsung jadi 0. 5 jadi 0. Di depan 2-nya jadi tetap. Kenapa? Karena 3 lebih kecil dari 5. Jadi bilangan cacah tetap. Ya, jadi nilainya sama saja 2. Selanjutnya,
15,48. Lihat di belakang koma. Di belakang koma adalah angka 4. Ya, karena angka 4 lebih kecil dari 5, maka ini otomatis langsung jadi 0. Ya, karena 4 ini lebih kecil dari 5, otomatis yang di depannya tidak akan berubah, tetap 15,00 atau pembulatannya menjadi 15. Selanjutnya adalah pembulatan kepuluhan terdekat. Oke, yang pertama contoh. (23) Yang terdekat dengan puluhan adalah angka satuan. Syaratnya sama seperti cara-cara yang sebelumnya, ya. 3 lebih kecil dari 5, maka 3 otomatis menjadi 0. Karena lebih kecil dari 5, maka yang duanya tidak berubah menjadi 20. Maka pembulatan dari 23 adalah 20. Contoh selanjutnya 35. Kepuluhan terdekat, berarti yang dekat dengan puluhan adalah satuan. Lihat angka satuannya 5. Ya, 5 itu dari angka 5 ke atas itu dibulatkan ditambah 1 ke bilangan yang ada di depannya. 1 ditambah 3 menjadi 4. Maka pembulatan dari 35 adalah 40. Ya. Oke, selanjutnya adalah keratusan terdekat. Contoh 234. Yang dekat dengan ratusan adalah puluhan. Maka puluhan yang kita lihat, ya, yang ini otomatis menjadi 0. Yang 4 juga menjadi 0. Nah, lihat karena 3 di bawah 5, nah berarti duanya tidak berubah. Maka pembulatan dari 234 adalah 200. Contoh selanjutnya 256. Yang dekat dengan ratusan adalah puluhan. Lihat 5 dan 6 ini otomatis menjadi 0. Ya. Karena 5 sama dengan, ya, atau lebih besar dari 5, maka ke depan ditambah 1. Maka 1 tambah 2, 3. Contoh selanjutnya 372. Dengan soal yang sama, berarti yang dekat dengan ratusan adalah puluhan. Yang 7 dan 2 jadi kita jadikan 0 dulu. Karena 7 lebih besar dari 5, maka ke depan ditambah 1. 1 ditambah 3 menjadi 4. Jadi pembulatan dari 372 adalah 400. Selanjutnya, keribuan terdekat. Keribuan terdekat, contoh 2576. Yang dekat dengan ribuan adalah ratusan. Ratusannya, nilai ratusannya adalah 5. 5 ke atas itu depannya ditambah 1. Ya, ini jadi 0, ini 0, yang ini jadi 0, yang ini ditambah 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi pembulatan dari 2576 adalah 3000. Selanjutnya contoh kedua 3624,57. Sekarang kita lihat yang dekat dengan ribuan adalah ratusan. Ratusan adalah nilai yang menempati adalah angka 6. 6 lebih besar dari 5. Ingat 6 lebih besar dari 5. Kita jadikan 0, 0, 0. Karena 6 lebih besar dari 5, maka
3-nya kita tambah 1, 4. Jadi nilainya adalah 4.000. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.